Nah, hari ini kita mau review apa nih, Mas? Hari ini kita mau review rumah baru di Tebet Timur 3L. 3L. Iya, jadi rumahnya itu dia masih fresh dengan konsep modern ya, Mas. Nah, tapi ya kita ngomong jujur aja nih. Jadi dia memang bagus ya, cacatnya masih bagus dan tidak ada kebocoran. Tapi dengan luas lahan 100 meter persegi dan juga harganya juga 4,2 M ya. Itu ada beberapa hal yang mungkin bisa diimprove lagi gitu dari bentuk bangunannya. Seperti ruang tamunya yang mana dia itu langsung connecting ya dengan dining area dan juga kitchennya. Kalau misalkan konsepnya itu mirip-mirip kayak apartemen ataupun seperti rumahnya orang luar, orang bule kayak gitu, itu masih masuk lah konsepnya. Cocok ya konsepnya. Cocok konsepnya. Tapi untuk kita mungkin yang konvensional dan juga Orang berpikir Indo ya? orang Indo lah, itu kan pengen hal yang lebih privat gitu kan. Privasinya tuh lebih ditingkatkan lagi, jadinya harusnya ada sekat ataupun ruangannya itu cukup untuk membedakan antara ruang tamu dan juga dining area gitu. Apalagi kan dia langsung kitchen kan orang nggak mau dia langsung terlihat dapurnya gitu di depan banyak tamu gitu. Tapi poin plusnya, misalkan di Jakarta itu dia paling minimal kan punya 2 mobil ya, setiap individunya. Ganjil genap nih, Mas. Ada ganjil genap. Ada ganjil gitu. genap ya? Jadi itu nggak perlu khawatir nyari-nyari parkiran dan sebagainya karena di carport ini dia bisa mobil. Maka dari itu dia mundur bangunannya kali ya. Betul, bangunannya jadi mundur ke belakang. Dan kalau misalkan dilihat dari strukturnya, sebenarnya bangunan ini dia bagian atas ini, Mas. Kalau misalkan kita tadi lihat dari depan, itu dia bisa lebih ke depan lagi. Ada beberapa developer dan arsitek yang mana dia mengutamakan sisi fungsional dan juga ruang yang lebih luas lagi, jadinya sebenarnya masih bisa nih ini dibikin kolom dan juga cantilever ke depan, balok ataupun tiang yang mana dia duduk tidurnya itu dia bisa memajang ke depan gitu. Jadi sebenarnya masih bisa untuk space-nya, tapi nggak apa-apa karena tiap arsitek itu kan dia punya taste-nya masing-masing gitu kan, seleranya masing-masing. Dan arsitek ini mengedepankan bangunan yang mana dia itu terlihat lega dari luar, dan sebisa mungkin di dalam itu dia secara sirkulasi, secara pencahayaan itu masih bagus gitu. Tapi tadi kita udah sempat review, udah sempat lihat ke dalam, nanti ada perbedaannya antara ruangan yang belum dihidupkan lampunya sama yang sudah gitu kan. Jadi secara pencahayaan itu dia masih bagus, meskipun lampunya itu nggak nyala ya pada siang hari. Nah, kalau dinyalain lebih bagus lagi gitu kan. Cuman secara penghematan listrik dia bisa lebih bagus lah ketimbang rumah-rumah yang mana dia secara ventilasi, secara void dan bolongan di rumahnya itu dia kurang baik dan terlalu terisolasi oleh dinding gitu. Jadinya meskipun dengan luas lahan 100 meter persegi kurang lebih segitu, dia bisa memanfaatkan ruang sebaik mungkin gitu sih. Jadi itu poin plusnya. Tapi tadi mungkin yang bisa kita ambil dari rumah ini ya ada beberapa bagian yang mana bisa ditingkatkan lagi gitu kan. Tapi tadi kita udah masuk ke dalam, dan tangganya itu bisa dibilang dia sudah ideal. Kenapa? Dari tinggi sama lebar anak tangga itu udah pas. Cuman karena space yang terbatas, jadinya kelihatan kayak sumpek gitu kan. Sumpek ya. Kelihatan sumpek sedikit. Bagi orang yang memang terbiasa dengan rumah yang lebar gitu. Jadi memang ini cocok banget konsepnya buat kaum anak muda yang baru-baru. Kenapa? Karena ya mereka kan pengen yang minimalis, dan kadang orang tuh ada yang dia sukanya jangan yang terlalu lebar mas rumahnya gitu kan. Nah terus di atas itu, ini kan rumahnya tingkat 3 ya, tingkat 3.
Di atas itu dia ada 3 kamar tidur, terus 2 kamar mandi. Nah, kalau di bawah itu dia ada 1 kamar sih tadi. 1 kamar sama 1 kamar mandi. Dan di paling atas dia ada ruangan yang super lebar, yang mana itu bisa menjadi ruang keluarga. Terus ada juga multifunction room, bisa nanti buat kantor atau buat kamar tambahan gitu kan. Dan paling spesial itu dia ada rooftopnya. Jadi rooftopnya itu dia udah pakai wood plank dan wah itu pokoknya cakep banget lah di situ. Bisa nanti barbekyuan ataupun ngopi-ngopi senja lah, ngopi-ngopi senja di sore hari bareng istri gitu kan, lihat suasana Jakarta di sore hari gitu kan. Wah, pokoknya cakep banget lah. Buat kedepannya nanti kita akan review rumah-rumah selanjutnya, jadi stay tune for the next vlog.